Tak terasa 2025 hampir saja berlalu. Apa yang kira-kira perlu kita lakukan di akhir tahun 2025 ini sehingga di tahun yang akan datang kita terus bertumbuh, kita terus berkembang. Tentu ada hal yang perlu dilepaskan atau dihilangkan atau dikubur ya yang kita sudah capai di tahun 2025 ini dan ada sesuatu yang perlu diperbaharui di tahun yang akan datang. Kira-kira apa yang perlu dikubur? Kira-kira apa yang perlu diperbaharui? Yuk, simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini. Mudah-mudahan Anda semakin sukses, semakin mulia. Tidak terasa 2025 sudah di ujung akhir. Dan seperti biasa, di ujung tahun seharusnya kita melakukan refleksi. Apa yang kira-kira tahun yang kita jalani kemarin berkontribusi baik, dan apa yang kira-kira perlu kita tinggalkan, termasuk apa yang kira-kira kita perlu persiapkan di tahun yang akan datang. Maka saya pada kesempatan kali ini ingin membahas ya agar kita tetap relevan di tahun-tahun yang akan datang, maka ada dua yang perlu kita lakukan, yaitu apa yang perlu dihilangkan dan apa yang perlu diperbaharui. Kalau dari kacamata leadership, maka saya beranggapan bahwa sesuatu yang dihilangkan itu ada beberapa. Salah satunya adalah strategi. Boleh jadi strategi yang kita cocok di tahun ini, itu belum tentu cocok di tahun yang akan datang. Maka kita perlu sedikit melupakan strategi atau melepaskan strategi yang sudah kita lakukan di tahun 2025, karena boleh jadi itu sudah tidak relevan lagi, boleh jadi itu sudah tidak cocok lagi, karena sekarang dunia berubah begitu cepat, maka Anda perlu siap-siap melepaskan strategi-strategi yang kemarin bagus untuk tidak terlalu dibawa di tahun yang akan datang. Kemudian yang juga perlu Anda tinggalkan itu juga berkaitan dengan beban-beban emosi yang mungkin ada di tahun 2025. Tolong jangan dibawa di tahun depan. Lepaskan di tahun ini, kubur di tahun ini, karena ternyata emosi-emosi yang tidak baik itu akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan itu akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita akan mempengaruhi kebiasaan kita. Dan kemudian kebiasaan kita mempengaruhi karakter kita. Dan akhirnya mempengaruhi nasib kita. Kira-kira apa di tahun 2025 ini emosi-emosi negatif yang sangat mengganggu Anda? Dan kalau itu ada, lepaskan dan kubur. Jangan dibawa di tahun 2025. Apalagi mungkin yang perlu dilepaskan, ya. Selain tadi strategi, kemudian emosi, jangan-jangan tadi yang sudah saya sebut sebenarnya, keahlian di tahun 2025 yang kita miliki, kayaknya mungkin juga perlu saatnya ditinggalkan, karena boleh jadi keahlian yang kita miliki ini sudah tidak dibutuhkan di tahun 2025. Atau setidaknya, kalau toh tidak ditinggalkan murni, tidak dilepaskan murni, setidaknya kita punya komitmen untuk memperkaya keahlian itu sehingga bisa digunakan di tahun 2026. Apalagi yang perlu kita tinggalkan di tahun 2025, yang tidak perlu kita bawa di tahun 2026.
Ya, mungkin yang perlu ditinggalkan adalah kontrol kita kepada tim kita. Jangan terlalu dominan kita mengontrol anggota tim, sehingga anggota tim kita tidak berdaya, sehingga anggota tim kita tidak berkembang, sehingga anggota tim kita tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kontrol kita yang terlalu dominan, sehingga tidak memberdayakan mereka. Ingat, kata Jack Welch mengatakan, sebelum kita menjadi seorang leader, sukses adalah bagaimana mengembangkan diri kita. Tetapi begitu kita menjadi seorang leader, sukses adalah bagaimana kita mengembangkan orang lain. Jadi kontrol yang terlalu keras, kontrol yang terlalu ketat di tahun 2025, yuk kita kurangi. Yuk kita kemudian lepaskan. Kalau toh ada yang dipakai, kalau toh ada yang dibawa, ya sedikit-sedikit saja. Jangan terlalu dominan. Nah, pertanyaannya, sekarang apa yang perlu diperbaharui di tahun yang akan datang, sehingga kita tetap menjadi orang yang relevan? Maka menurut saya setidaknya yang juga perlu diperbaharui adalah, misalnya adalah purpose kita. Apakah misi yang kita bawa selama ini masih sejalan dengan perubahan zaman yang sekarang ada? Apakah sesuatu yang kita perjuangkan selama ini masih relevan dengan perkembangan yang sekarang masih ada? Apakah yang selama ini kita habiskan waktu, kita habiskan tenaga untuk kemudian kita wujudkan, itu masih relevan di tahun depan? Maka yuk kita perbaharui purpose kita, duduk sejenak, kira-kira di tahun 2026 atau tahun yang akan datang, hal-hal baru apa yang kemudian mau Anda lakukan, dan kemudian apa yang mau Anda perjuangkan. Yang kedua yang perlu diperbaiki juga adalah mindset kita. Ingat ya, kita pernah membahas kita tidak boleh fixed mindset, kata Carol Dweck. Sebab orang yang fixed mindset, dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan berkembang. Maka sesuatu yang wajib kita perbaharui di tahun yang akan datang adalah mindset kita. Bahwa di tahun 2026 atau tahun yang akan datang, ya, kita perlu menghadirkan tantangan-tantangan baru. Kita kemudian perlu belajar keahlian-keahlian yang baru. Kita juga perlu mendapat feedback dari orang yang lebih senior, dari orang yang lebih berpengalaman, dan kita juga perlu belajar dari kegagalan orang lain, dari kesuksesan orang lain. Itu berarti kita memperbaiki mindset kita. Atau setidaknya, yuk di tahun 2026 ini kita memiliki growth mindset. Mindset yang terus bertumbuh, mindset yang kemudian siap untuk terus berubah, berkembang, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Agar apa? Agar kita tetap menjadi orang yang relevan. Nah, selain kemudian purpose, selain kemudian mindset, ternyata yang perlu kita perbaharui lagi juga heart set kita. Ya, hati kita. Dunia yang sudah berubah luar biasa seperti ini memerlukan hati yang resilience, yang tahan banting, yang tidak mudah baper. Maka yuk di tahun yang akan datang, kita siap-siap berbeda pendapat dengan tim kita, berbeda pendapat dengan teman sejawat kita, tanpa ada sakit hati di dalam diri kita. Kenapa? Karena sekarang memang eranya itu many to many. Ya, kalau dulu belajar one to many, dari seorang guru kepada seorang murid. Kalau sekarang many to many, semuanya bisa menjadi guru, semuanya bisa menjadi murid. Dan boleh jadi kita berbeda pendapat dengan anggota tim kita, maka kita perlu melihat sudut pandang itu dari anggota tim kita. Kita berbeda pendapat dengan teman sejawat kita, maka kita perlu melihat itu dari sudut pandang sejawat kita. Begitu juga kita berbeda pendapat dengan orang yang di atas kita, maka kemudian kita perlu melihat sudut pandang dari orang yang di atas kita. Dan bila ini kemudian kita sadari bagian dari kelapangan hati kita,
kelapang dadaan kita membuat kita akan semakin resilient, menjadikan kita semakin punya daya tahan ya untuk kemudian ditempa berbagai perbedaan, ditempa berbagai masalah. Maka yuk di tahun 2026 yang akan datang, headset kita, suasana hati kita terus kita perbaiki. Dan yang perlu tetap ada adalah di dalam diri kita selalu ada love and gratitude. Cinta dan syukur. Menyintai pekerjaan Anda, menyintai anggota tim Anda, menyintai perusahaan Anda, menyintai klien-klien Anda, menyintai produk yang Anda tawarkan. Karena kalau sesuatu berdasarkan cinta, semuanya menjadi lebih indah. Dan jangan lupa, kalau ada hal-hal baik, kemudian disyukuri. Nah, apa juga yang perlu diperbaharui di tahun 2026? Menurut saya, keahlian. Karena dunia berubah luar biasa, kalau kemudian kita tidak punya keahlian yang relevan, maka kita bisa ketinggalan zaman. Maka kemudian kita bisa tertinggal. Maka pastikan di tahun yang akan datang, Anda belajar keahlian yang baru. Yang boleh jadi menggantikan keahlian yang lama, atau boleh jadi menguatkan keahlian yang sudah Anda miliki, sehingga keahlian Anda itu semakin kuat, keahlian Anda semakin didukung oleh keahlian-keahlian lain, yang itu membuat Anda semakin bertumbuh. Saya yakin kalau Anda kemudian berani melepaskan apa yang selama ini Anda miliki, yang itu tidak relevan, dan kemudian Anda punya komitmen untuk belajar yang baru, sesuatu yang baru, di masa yang akan datang, Anda akan menjadi orang yang relevan, sehingga akhir tahun ini benar-benar menjadi perenungan buat Anda, sekaligus menjadi titik tumpu untuk meraih hal-hal yang lebih baik di tahun yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga pencapaian-pencapaian Anda di tahun ini itu bisa kemudian Anda lanjutkan di tahun 2026, bahkan di tahun 2026 Anda jauh lebih baik dibandingkan tahun ini. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.